Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga pada hari ini kalian masih diberi kelimpahan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Yuk kita belajar bersama Ustazah di tema 2 tentang bermain di lingkunganku, yaitu di subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan diberikan gambar tentang aktivitas di waktu istirahat, siswa dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, berapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang kedua adalah dengan membaca teks percakapan tentang banyaknya kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian. Sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Tujuan yang ketiga adalah dengan pengamatan yang dilakukan, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan tepat. Tujuan yang keempat adalah dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Nah, dari contoh gambar percakapan di atas, contoh kalimat perintahnya adalah acungkanlah tangan bagi yang ingin menjadi calon ketua kelas. Nah, ini adalah waktu istirahat Beni dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu berlatih buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar tersebut anak-anakku? Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat di sekolah ya. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Coba kita akan pelajari bersama-sama ya, anak-anakku ya, cara membuat kalimat tanya. Anak-anakku yang solih-solihah, sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini ya. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contoh, apa yang kamu lakukan saat bangun tidur? Kata tanya yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contoh, berapa jumlah pensilmu? Kemudian kata tanya yang keempat yaitu kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu berangkat ke Jakarta? Kemudian kata tanya yang kelima, di mana?
Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya yang keenam yaitu mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contoh, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Kemudian kata tanya yang berikutnya yaitu yang ketujuh, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Demikian anak-anakku, dari beberapa kata tanya yang Ustazah sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Dan ingat, kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anakku, perhatikan gambar percakapan teman-teman kita, yaitu Amir, Hamzah, dan Mei. Amir bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Mei menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Mei menjelaskan pembagian dengan menggunakan pengurangan berulang. 6 dikurangi 3, kemudian dikurangi 3 lagi sampai habis, yaitu sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian Hamzah menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3, kemudian dikurangi 3 lagi sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Anak-anakku yang solih-solihah, pada pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian. Kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi kita akan belajar pembagian ya anak-anak. Yuk kita belajar pembagian. Nah, ini ada teman kita namanya Koko, punya 12 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 4 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti 12 butir kelereng dibagi kepada 4 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 ini akan kita cari dengan cara pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Kita menggunakan coret-coret dulu ya anak-anakku, yaitu 12 kita menggunakan pengurangan berulang, menggunakan coret-coret. 12 dikurangi 4. Ayo, berapa? 12 dikurangi 4. Iya, betul, 8. Nah, belum habis ya, belum 0 ya. Berarti 8 harus dikurangi lagi. 8 dikurangi 4. Ayo, 8 dikurangi 4 sama dengan berapa? 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Oh, masih ada 4 ya, berarti belum habis ya. Belum habis. Berarti harus dikurangi 4 lagi 4-nya ini. Ya, berarti 4 harus dikurangi 4. Nah, 4 dikurangi 4 sama dengan? 0. 0, baru 0 ya.
Sudah habis, berarti kalau sudah habis sudah tidak ada pengurangan lagi. Ada berapa ya? 4 mengurangi berapa kali ya? Nah, 1, 2, 3, 4. 4 mengurangi sampai 4 kali. Kok 4 kali? 3 kali. Pengurangan 4-nya sampai 3 kali. Yaitu, kita awali dari pertama ya, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 4 habis sama atau 0. Lah 4-nya mengurangi sampai 3 kali. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan, kita tulis 12 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka kita tulis kalimat matematikanya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Anak-anakku, perhatikan bacaan berikut yang berjudul benda gas dan benda cair. Yuk kita baca bersama-sama. Benda gas dan benda cair. Nisa dan adiknya berangkat sekolah naik sepeda dengan semangat. Sepeda berjalan dengan roda. Roda terdiri dari jari-jari dan ban. Ban tersebut diisi dengan angin. Angin merupakan benda gas. Lelah bersepeda, Nisa dan adiknya istirahat di bawah pohon. Nisa dan adiknya minum air putih dari botol yang dibawa dari rumah. Sebelum minum, Nisa dan adiknya selalu membaca basmalah. Air putih termasuk benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Anak-anakku, dari teks bacaan tersebut, kita bisa belajar tentang macam-macam wujud benda. Nah, ini ada percakapan teman kita antara Ali dan Dayu. Ali bertanya kepada Dayu, "Dayu, mengapa kamu terlambat?" Dayu menjawab, "Saya jajan dulu." Kemudian Ali menasihati, "Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana." Dayu kemudian menjawabnya, "Terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah." Ali kemudian menjawabnya, "Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah." Nah, anak-anakku, di sini percakapan antara dua teman kita, yang satu memberi nasihat dengan baik, yaitu Ali, dan teman kita yang Dayu adalah contoh yang tidak baik karena dia melanggar tata tertib di sekolah. Anak-anakku, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, yuk kita baca bersama berbagai macam tata tertib yang ada di sekolahan kita, termasuk tata tertib saat upacara. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas,
kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu adalah tata tertib yang ada di sekolahan kita. Semoga anak-anakku bisa menjalankan semua tata tertib yang ada di sekolah kita. Amin. Anak-anakku semuanya, dari materi yang Ustadzah sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.